watch you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel sitting out there, feeling so hard but too far away. You know, put you out there, name in the sky, does it ever get away? Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor. Dengan mengotak dia, komputer satu dapat mengupload gambar atau upload ke SPC Echo. Untuk lebih jelasnya, silakan menonton video yang akan saya sajikan. Terima kasih. 1. Pengertian prosesor. Secara singkat, prosesor dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering juga disebut dengan CPU. Adalah suatu chip yang berupa IC yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolah, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan, serta menjalankan tugas input dan output. Prosesor terletak pada soket yang terdapat di motherboard, mengelolanya dan melakukan komunikasi. Oleh karena itu, prosesor ialah alat atau suatu komponen yang sangat dibutuhkan dalam suatu komputer. 2. Sejarah prosesor. Prosesor mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Saat ini terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang komputer yang membuat prosesor. Salah satu vendor raksasa komputer yang membuat prosesor yaitu Intel, telah mengembangkan prosesor hingga generasi ke-9. Berikut ini adalah perkembangan prosesor hingga saat ini. Generasi pertama, prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 pada tahun 1978 merupakan CPU 16-bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16-bit. Pada tahun 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8-bit yang ada. PC pertama pada tahun 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 merupakan CPU 16-bit tetapi hanya secara internal. Sesungguhnya, 8088 merupakan CPU 16/8 bit. Secara logika, prosesor ini dapat diberi nama 8086SX. 8086 merupakan CPU pertama yang benar-benar 16 bit di keluarga ini. Generasi kedua, prosesor 80286. Pada tahun 1982 merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditinggalkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap tik clock daripada 8088 atau 8086. Generasi 3, prosesor 80386DX. Diluncurkan pada 17 Oktober 1985, di mana 80386 merupakan CPU 32 bit pertama. Dari titik pandang PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. Prosesor ini dapat mengalami memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengamatan yang lebih baik dari 80286. Generasi 4, prosesor 80486DX. Dikeluarkan pada tahun 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama, kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Generasi 5, Pentium klasik atau P54C, dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan super skalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tik clock. Generasi 6, Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Oregon dan diperkenalkan pada 1 November 1995.
Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Generasi ke-7 AMD K7 Athlon diperkenalkan akhir 1999 yang mampu mengungguli Pentium 3 pada clock rate yang sama. AMD merupakan sebuah seri mikroprosesor generasi ke-7 untuk PC yang dibuat AMD. Athlon memiliki beberapa kemampuan seperti sistem bus berkecepatan 200 MHz. Generasi ke-8 Intel Core 2 diperkenalkan pertama pada tahun 2006 berbasis mikroarsitektur atau Intel Core. Diproduksi dalam beberapa versi, ada yang solo, hanya tersedia dalam beberapa versi mobile, duo, dan kuat, dan menyusul pada 2007 versi Extreme 2 atau 4 inti. Generasi ke-9 Intel Core 2 Duo. Prosesor generasi ke-9 adalah Core 2 Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Microarchitecture, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan Netburst sejak tahun 2000 yang lalu. Selanjutnya ada fungsi prosesor. Fungsi prosesor dalam sebuah komputer mempunyai fungsi yang sangat penting, karena komponen kecil ini menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Yang pertama, otak dari komputer. Fungsi prosesor yang paling penting ialah sebagai sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Kedua, menjaga performa komputer, di mana fungsi prosesor selanjutnya ialah menjaga performa komputer. Semakin baik kualitas dan juga spesifikasi dari sebuah prosesor, semakin tinggi pula kualitas dan juga performa dari komputer tersebut. Macam-macam prosesor. Yang pertama ada prosesor Intel. Prosesor jenis ini memang sangat digandrungi oleh masyarakat. Prosesor yang dikembangkan oleh Intel Corporation ini mempunyai kemampuan tahan terhadap panas. Keunggulan prosesor Intel dibanding kompetitornya ada beberapa poin, di antaranya prosesor Intel mampu mengontrol suhu dengan baik menggunakan teknologi hypercooling prosesor, sehingga mencegah tiap komponen pada komputer mengalami overheat. 2. Reputasi prosesor Intel sangat baik mengingat pengalaman produksi yang sudah bertahun-tahun. 3. Performa prosesor Intel jauh lebih baik dibanding kompetitornya. Hal ini pula yang menyebabkan tingginya minat dan permintaan pada prosesor ini. 2. Prosesor AMD. Perusahaan pengembang prosesor komputer selain Intel adalah Advanced Micro Devices atau AMD. AMD menjadi perusahaan terbesar kedua sebagai produsen prosesor setelah Intel. Prosesor AMD unggul dari segi kualitas grafis karena sudah tertanam GPU sehingga sangat cocok bagi para gamers. Produk AMD yang beredar di pasaran yaitu AMD K5, AMD K6, AMD Alton, dan AMD Duron. Yang ketiga, prosesor Cyrix. Diproses oleh perusahaan Cyrix di Texas. Dari segi kecepatan, jenis prosesor ini memiliki kemampuan yang cukup optimal. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas dan popularitas untuk prosesor komputer, produk prosesor ini masih di bawah Intel dan AMD. Yang keempat, ada prosesor VIA. Produk prosesor yang merupakan produk yang diproduksi oleh VIA Technology. Perusahaan ini merupakan bagian dari Formisa Plastics Group yang terletak di Taiwan. Yang kelima ada prosesor Apple. Prosesor Apple atau yang sebelumnya bernama Apple Computer didirikan pada tahun 1976 yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, serta penjualan produk-produk seperti elektronik, laptop, serta perangkat lunak komputer. Yang keenam ada prosesor IBM. IBM atau International Business Machines Corporation merupakan perusahaan yang bergerak dalam membuat dan menjual beragam hardware dan software komputer. Cara kerja prosesor. Ada 3 hal dasar yang dilakukan oleh prosesor, yaitu menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis. 2. Memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lain. Ketiga, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain.
Prosesor akan menerima perintah masuk input dari keyboard, mouse, atau penginput data lain yang terhubung dengan komputer. Setelah itu, menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian diteruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.